mengontrol sumber daya untuk melakukan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kalau secara sederhananya seperti yang kita ketahui bahwa manajemen itu berasal dari kata bahasa Inggrisnya manage yang berarti mengatur. Lingkungan manajemen terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Kalau di sini saya sebagai panti jompo, mungkin teman-teman juga ada yang panti jompo, juga ada di pabrik sebagai BMI informal ya, formal ya. Ada juga informal. Ya, formal sama informal. Di sini nursing home management. Manajemen yang bergerak dalam organisasi nirlaba. Nirlaba atau non-profit dan bergerak dalam bidang kesehatan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum. Salah satu tujuan nursing home management. Pertama, perawatan bagi pasien yang membutuhkan rehabilitasi. Dua, perawatan orang yang jompo atau manula. Ketiga, menawarkan jasa keperawatan bagi masyarakat yang tidak mempunyai waktu yang cukup untuk merawat salah satu anggota keluarganya. Biasanya di sini kalau misalnya ada yang cuyen ya atau keluar dari rumah sakit untuk perawatan, terus salah satu anggota itu sibuk bekerja. Nah, manajemen kita tuh bisa melakukan jasa seperti untuk merawat dalam jangka waktu tidak terbatas. Yang keempat, menampung para veteran atau agar bisa hidup layak dari di hari tua. Biasanya itu sebagai pensiunan tentara atau militer. Kalau di Taiwan itu bisa kita tampung dalam nursing home. Terus yang kelima, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Di sini level manager nursing home management. Yang pertama, top manager. Pemilik perusahaan, mengatur dan mengarahkan sumber daya, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen. Dia mengatur semua dan keseluruhan nursing home. Terus middle manager atau yang biasanya dipegang sama leader nurse. Tugasnya mengatur dan mengarahkan kegiatan kepada seluruh kinerja perawat, bertanggung jawab atas keseluruhan keperawatan. Oke. Ya. Terus yang terakhirnya first line manager, bisa mungkin ini leader nurse ya. Ya, leader nurse. Dia tugasnya berarti untuk mengatur para perawatnya tapi dalam satu shift. Biasanya terbagi dalam dua shift, shift malam dan shift siang. Siang dan malam lah itu sama aja. Tugas pokok keperawatan dalam sebuah nursing home manajemen. Pertama, leader nurse mengatur mengawasi kinerja anggota perawat, memberikan pengarahan dalam jalannya kegiatan keperawatan dalam satu shift aja. Terus memberikan motivasi dan contoh yang baik bagi para anggota dalam satu shift. Terus yang keempat, menyampaikan semua diagnosis ke pasien kepada leader nurse. Berarti dalam setiap bulannya semua diagnosis dari kumpulan para perawat yang biasanya dibagi dalam satu ruangan. Misalnya si A, di ruangannya sampai bagian C, ruangan 1 sampai 2. Terus semuanya dikumpulin sama leader nurse. Terus leader nurse tugasnya ngumpulin pada leader nurse terus apanya? Tadi menyampaikan semua diagnosis pasien kepada kepala suster lah. Terus ini dalam bab perawatan, terus nurse-nya. Satu, memberikan perawatan yang baik dengan disertai oleh rasa kasih sayang, mengukur atensi darah dan suhu tubuh per hari. Biasanya satu hari itu 2 kali. Terus yang ketiga, memberikan obat kepada pasien pada tepat waktu. Di sini kalau setiap pasien itu biasanya beda-beda. Ada yang sakit, ada biasanya tracheostomy lah, terus luka di mana gitu. Kita beda-beda cara cara pengobatannya. Terus yang ketiga, memberikan obat kepada pasien pada tepat waktu. 4, mengganti obat peralatan perawat yang digunakan untuk menyembuhkan pasien. Biasanya penyembuhan tergantung pada luka. Kalau lukanya emang parah, biasanya kita 1 hari 3 kali, sampai 4 kali. Kalau biasa yang udah biasa, yang sadar, udah normal, biasanya 1 hari 1 kali. Terus yang 5, melakukan beberapa tugas sukarelawan. Biasanya di sini kalau misalnya kita udah siapan, kalau udah pulang kerja, biasanya ngobrol sama akong ama gitu, terusnya bawa mereka ke sampu, tapi dengan sukarelawan tanpa tanpa hitungan lembur. Itu tergantung hati kita masing-masing. Terus semboyan nursing home kami adalah rawatlah pasien dengan penuh kasih sayang sebagaimana kelak kamu ingin diperlakukan apabila kamu sakit. Jadi kita mikirnya gini, kalau misalnya kita sakit itu kalau yang ngerawat, jadi kita mikirnya gini,
Kalau misalnya kita sakit itu, kalau yang ngerawat kita orangnya jahat atau nggak penuh dengan kasih sayang, mungkin kita akan sakit hati kan. Nah, di sini berarti kita kalau misalnya orang lain ingin perlakuan kita baik, sama aja kalau perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan gitu. Kok tulisannya nggak kelihatan, Bu? Iya, aku pakainya warna hitam. Ini pengaturan waktu antara pekerjaan, belajar, dan istirahat dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan biasanya dimulai dari jam 8 sampai jam 8 malam lagi. Terus istirahatnya, pengaturan secara istirahatnya dari jam 8 sampai jam 2.30. Ini biasanya karena kita kan sekarang udah mengikuti program studi UTT, jadi kita harus bisa menyesuaikan antara istirahat dan juga belajar. Karena kan apabila itu 2 jam 2.30 itu tergantung tugas yang diberikan tutor. Kalau tugasnya itu dari tutor numpuk, terus dari tutor juga. Enggak, maksudnya takut jinggung dari tutor juga numpuk gitu. Iya kan, kalau tugas, misalnya tugas matematika ekonomi juga ada, dari tutornya juga ada, terus pengantar bisnis juga ada, dari tutornya juga ada, manajer juga gitu, manajemen juga gitu. Jadi tergantung, kadang-kadang bisa jam 5 kita baru bisa istirahat gitu. Terus istirahatnya mungkin dimulai dari jam 2:30 pagi sampai jam 7 lebih, jam 7:30. Itu mungkin cukup. Just never give up to get a success. Berarti pada waktunya untuk bekerja dan kurangnya istirahat, kita dapatkan, akan tetapi semua itu tidak akan bisa menyurutkan semangat juang kami untuk belajar. Kami sadar bahwa tidak ada kesuksesan yang gratis. Kalau di sini, kita emang sebagai BMI ya, selain bekerja, mungkin waktunya kurang cukup gitu. Akan tetapi, kita berpikir, kenapa kita mengikuti organisasi studi universitas terbuka? Mungkin ingin mendapatkan masa depan yang lebih sukses. Nah, dan sebuah keberhasilan itu nggak gratis gitu. Yang seperti dikatakan Andri Wongso, keberhasilan itu bukan gratis, harus ada pembayarannya. Jadi, apabila kita ingin sukses, harus bekerja keras dan berusaha. Begitu. Iya. Dan ini bukan buat Bu Nastiti. Thanks for teaching. Terima kasih ya, Bu. Ya. Baik. Cici. Ada pertanyaan? Lagi siang aduh, mata. Kita tepuk tangan dulu dong ya. Ya kan? Ada pertanyaan dulu? Yowen yang siang mah. Nanti kok nggak biasa tanya. Satu, satu lagi. Ayo, ada susah banget bikin pertanyaan. 2, sip. Yuk, dapat namanya. Bukan nama. Melisa, oke. Itu kan sebagai contoh. Ya. Ya. Biasanya gini ya, kalau hari Minggu, hari Sabtu sama hari Minggu itu biasanya Churen sama kepala suster itu dia nggak datang. Jadi saya sebagai leadership-nya, Pak Bu tadi yang itu salah nulisnya, seharusnya leadership bukan leader nurse. Mungkin saja aku lihat yang bingung. Iya, maaf Ibu salah tulis. Iya, berarti itu. Jadi kalau misalnya kan Sabtu sama Minggu kan nggak ada kepala suster sama Churennya. Oh ada ya? Oh beda. Iya tergantung. Ya udah kalau gitu kan bisa di YouTube kan Ibu ya? Bisa di YouTube. Iya bisa di YouTube. Kedatangan kita di TTO kan juga ikut ke daftar kan Bu ya, kan juga mempengaruhi. Maksudnya kita hadir sama lain ini lah. Persepsi. Ya itu kalau misalnya kalau nursing home kami tuh sifatnya sistemnya kekeluargaan ya. Jadi bilang dulu sama kepala suster kalau misalnya dia ada. Bagusnya lagi kalau curennya ada, berarti bilang secara baik-baik. Kalau kita cuman itu doang, daftar hadir doang, bisa. Pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Ya. Kamu pasti bisa. Pertanyaan yang kedua? Hah? Ya kan Hua sama suster itu kan itunya perawat. Perawat sama aja. Tuh. Oke. Hayo Ma. Begini. Hayo, pet bag. Boleh sedikit dong. Dalam penerapan itu kamu tidur sampai jam Ya kadang-kadang kalau misalnya tugasnya numpuk terus kadang-kadang kita kan perlu di itu lagi. Jadi mungkin kadang jam 5 pagi. apakah itu tidak mengganggu produktivitas Anda kerja? Ya seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini saya 2 malam nggak tidur dan mata sakit banget, terus pinggang sakit banget gitu. Jadi kalau misalnya lihat tulisan atau tulisannya kecil-kecil, benar-benar nggak bisa langsung nyerap ke otak.